셋, 별. Kami dari kelompok 8 kelas Digital Business G dengan nama kelompok Maize, dan produk utama kami adalah cornrips, di mana produk cornrips itu adalah variasi inovasi dari jagung manis yang dipotong-potong jadi 8 bagian dan mirip seperti tulang rusuk daging atau ribs, sehingga mendapatkan nama cornrips. Dari potongan jagung tersebut biasanya kita goreng hingga renyah dan berwarna kecoklatan. Setelah itu kita beri bumbu seperti pedas, asin, dan manis. Inovasi dari rasa-rasa cornrips yang kelompok kami jual itu adalah paling utama adalah pedas, tetapi karena ada banyak sekali orang yang tidak suka pedas, maka kami beri inovasi lagi dengan rasa yang manis. Bisnis model kanvas dari kelompok kami, value proportion itu dengan rasa yang enak, bahan premium, dan juga banyak sekali varian rasa. Yang kedua, customer relationship, pelayanan kelompok kami yang ramah, loyalitas untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah yang banyak, kemudian bahan baku yang digunakan dengan bahan baku yang berkualitas. Customer segmentasi ada mahasiswa, dosen, karyawan UMS, dan juga masyarakat umum. Untuk key aktivitas yaitu persiapan dan pembuatan dari cornrips, mengelola pesanan, melayani pelanggan, melakukan promosi, dan juga manajemen stok. Untuk key partner ada pemasok jagung dan juga pemasok bumbu. Key resource dari kelompok kami yaitu ada jagung, booth atau stand, kemudian ada transportasi, ada tenaga kerja, ada mesin atau perabotan. Kemudian untuk channel ada dari free order dan juga stand dari expo kelompok. Kemudian ada cost structure, ada biaya bahan baku dari cornrips, ada biaya promosi, biaya packaging, dan juga ada biaya stiker. Kemudian untuk revenue stream itu ada dari penjualan cornrips. Analisis SELPT. SELPT merupakan singkatan dari social, ekonomi, legal and ethical, political, dan juga teknologi. Analisa ini dapat membantu memahami faktor-faktor eksternal dan dapat mempengaruhi penjualan cornrips di expo kewirausahaan. Untuk social faktor atau faktor sosial, yang pertama adalah tren konsumen dan preferensi. Perubahan pola makan dan juga inovasi kuliner menjadi salah satu faktor dari sosial. Kemudian yang kedua, gaya hidup dan kebutuhan konsumen seperti kesibukan dan praktis, dan juga pengalaman kuliner. Yang ketiga adalah demografi, usia dan segmentasi pasar. Biasanya generasi-generasi muda cenderung tertarik dengan makanan yang sedang tren atau yang sedang fotogenik. Kemudian urbanisasi, di kota-kota besar biasanya makanan-makanan cepat saji ya itu menarik lebih banyak konsumen. Kemudian legal dan ethical faktor atau faktor legal dan etis, biasanya izin usaha memastikan untuk usaha yang kita miliki itu sudah diperlukan dan berjualan di expo kewirausahaan. Kemudian yang kedua, sumber bahan baku, menggunakan bahan baku yang berkualitas dari jagung yang bagus dan berasal dari sumber yang legal. Keamanan pangan seperti kebersihan dan juga keamanan dalam proses pengelolaan atau penyajian cornrips. Kemudian ekonomi faktor atau faktor ekonomi, harga bahan baku, biasanya bahan baku jagung itu dapat mempengaruhi harga jual dari cornrips kelompok kami. Kemudian harga bersaing, riset dari harga jual cornrips dari penjualan di expo kewirausahaan untuk menentukan harga yang kompetitif. Kemudian politik itu kebijakan pemerintah seperti kebijakan pemerintah yang terkait dengan keamanan pangan dan kesehatan hewan ternak dapat mempengaruhi bisnis. Stabilitas ekonomi, kondisi perekonomian yang sedang lesu juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan berimbas pada penjualan cornrips. Kemudian teknologi seperti kemasan, gunakan kemasan yang menarik dan higienis agar penjualan cornrips lebih banyak dan menarik banyak konsumen. Kemudian pemesanan, pertimbangkan untuk menawarkan layanan pemesanan online dan melalui aplikasi pesanan makanan agar konsumen lebih mudah dalam menjangkau produk cornrips kelompok kami. Kemudian yang terakhir adalah promosi, seperti memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan cornrips. Materi yang selanjutnya adalah analisis SWOT dari produk cornrips. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Memiliki bahan baku yang mudah didapat, harga bahan baku yang murah dan terjangkau, proses pembuatan mudah dan relatif cepat, kemudian modal untuk produksi relatif kecil. Kemudian
weakness. Weakness pada produk Conrips ini yaitu yang pertama, produk beresiko rusak saat pengiriman dalam jarak jauh, kemudian tidak tahan lama. Untuk opportunity, bisa untuk semua kalangan, rasa relatif banyak, kemudian cocok untuk jadi makanan penutup. Faktor cuaca tidak akan mempengaruhi kualitas produk. Kemudian trade, harga produk bisa berubah-ubah tergantung dengan harga bahan pokok, kemudian perubahan selera konsumen. Untuk SO strategis yang pertama, pengembangan rasa dan variasi rasa, kemudian pemanfaatan sosial media untuk membangun kesadaran merek, kemudian memperluas jaringan distribusi dan bermitra dan berkolaborasi untuk memperluas jangkauan pasar. Untuk ST strategis yang pertama ada berfokus pada kualitas produk seperti menekankan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan menetapkan harga yang kompetitif tetapi menggambarkan nilai tambah produk. Untuk WO strategis ada inovasi packaging yang lebih aman untuk pengiriman jarak jauh, memperluas dan memperbaiki saluran distribusi, kemudian mengedukasi konsumen tentang keunikan produk sebagai alternatif cemilan yang lebih sehat. Kemudian yang terakhir adalah WT strategis, ada mengefisiensi biaya produksi, melakukan analisis mendalam terhadap pesaing, kemudian selalu berinovasi sesuai dengan selera konsumen di pasar. Selanjutnya adalah competitive threat analysis. Yang pertama ada ancaman dari sisi pembeli, ada dua. Yang pertama ancaman pemasok, yaitu bahan baku utama yaitu jagung, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Yang kedua adalah ancaman perantara, yaitu konsumen kurang puas apabila produk yang diterima rusak atau cacat. Kemudian yang kedua ada ancaman dari sisi penjualan. Yang pertama ancaman perantara, yaitu layanan antar produk yang sulit karena produk mudah rusak. Yang kedua ada ancaman pelanggan, yaitu konsumen mudah bosan apabila varian rasa dan jenis produk tidak dikembangkan. Dan yang terakhir ada ancaman pesaing, yaitu yang pertama produk digital baru. Pesaing lebih gencar dengan mempromosikan produk melalui media sosial. Yang kedua pendatang baru, pesaing dengan produk yang sama tetapi memiliki lebih banyak varian dan lebih sehat. Dan yang terakhir adalah model bisnis baru. Model bisnis pesaing lebih kreatif seperti bekerja sama dengan influencer dan mitra. Yang selanjutnya adalah strategi definition. Yang pertama ada digital business channel priorities atau yang biasa kita sebut channel prioritas digital marketing atau detail. Channel prioritas digital marketing adalah saluran atau media yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa secara digital. Digital marketing channel biasa digunakan untuk mendukung aktivitas pemasaran online, mulai dari bisnis digital, pemasaran jasa digital, bisnis kuliner, hingga bisnis fashion. Untuk tujuannya yang pertama ada menjangkau konsumen yang lebih luas, yang kedua meningkatkan penjualan produk Conrips, yang ketiga mendukung aktivitas pemasaran online, yang keempat meningkatkan kesadaran merek, dan yang terakhir membantu mengiklankan merek, produk atau layanan. Yang selanjutnya adalah target kita, yang pertama masyarakat di wilayah target pemasaran, yang kedua pecinta cemilan, renyah dan duri, yang ketiga konsumen yang tertarik dengan makanan yang sehat, dan yang terakhir generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial. Yang selanjutnya adalah strategi definition, channel prioritas digital marketing yang kita pakai. Pertama ada media sosial, yaitu membuat akun media sosial secara resmi, terutama di Instagram, karena agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua, membuat perencanaan untuk tema feed Instagram, agar tema yang dihasilkan konsisten dan menarik. Yang ketiga, membuat konten video yang informatif tentang produk Conrips agar terlihat menarik. Yang keempat, menggunakan hashtag yang relevan atau mengikuti tren yang terbaru. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan selebgram untuk mempromosikan produk Conrips kepada pengikut mereka. Yang kedua, kita pakai website, yaitu membuat website resmi Conrips yang informatif dan menarik. Yang kedua, menyertakan informasi tentang produk Conrips seperti bahan-bahan, nilai gizi, dan varian rasa. Dan yang terakhir, mencantumkan lokasi untuk memudahkan pembeli dalam pembelian. Yang ketiga, kita pakai e-commerce. Yang pertama, menjual produk Conrips di berbagai e-commerce atau online to offline O2O seperti Grab, Gojek, dan Shopee. Yang kedua, memastikan produk Conrips tersedia dengan stok yang memadai. Yang ketiga, menawarkan berbagai promo untuk menarik minat pembeli online. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Dan yang terakhir, memastikan kepuasan konsumen dalam pembelian secara online. Yang keempat, Search Engine Optimization atau SEO. Yang pertama ada mengoptimalkan konten secara online agar muncul lebih tinggi di hasil pencarian mesin Google. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan jumlah kunjungan situs ke situs web secara organik.
Dan yang terakhir, kita pakai Search Engine Marketing atau SEM, yaitu melakukan pembayaran iklan di Google Ads dan platform lain untuk menjangkau target yang lebih banyak. Dan yang terakhir, menggunakan kata kunci yang relevan dengan produk Conrips dalam iklan. Ini saya akan menjelaskan mengenai strategi definition, yaitu market and product development, rencana pengembangan pasar dan produk. Untuk strategi pengembangan pasar, yang pertama itu memaksimalkan teknologi digital sebagai media iklan dan pemasaran dengan cara melakukan pemasaran dan pemesanan iklan melalui platform media online seperti website dan sosial media. Ini bisa seperti story Instagram, postingan atau dan lain sebagainya. Kemudian memudahkan konsumen dalam melihat lebih banyak aktivitas dan mendapatkan informasi terbaru mengenai produk Conrips. Yang kedua yaitu memperluas saluran distribusi, di mana ada poin-poinnya itu yaitu bekerja sama dengan distributor online untuk menjangkau konsumen yang berbelanja online. Kemudian menjual produk di warung atau UMKM. Ini juga cukup efektif karena UMKM atau warung-warung kecil itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan kita menanamkan di UMKM, kita memperluas saluran distribusi. Kemudian yaitu mengikuti event diadakan oleh organisasi kampus. Ini sama juga seperti warung yang tadi, cuman untuk target penjualannya itu berbeda, karena untuk event organisasi yang di kampus itu targetnya lebih ke mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu menentukan harga ideal berdasarkan pengumpulan data harga di pasaran. Menetapkan standar berdasarkan kondisi ekonomi sekitar, kebutuhan pangsa pasar, harga bahan, dan ketentuan yang didapatkan. Proporsi harus sesuai agar konsumen puas dan kembali untuk membeli produk Conrips. Ini juga bisa dibilang sebagai after sales, di mana sebagai konsumen itu mereka harus bersedia untuk membeli kembali produk yang kita jual, karena untuk keberlangsungan usaha kita juga harus mendapatkan pelanggan-pelanggan yang loyal, yang setia, sehingga bisnis kita tetap lancar. Kemudian yang keempat, meningkatkan permintaan, meningkatkan kualitas dan kemasan produk Conrips. Ini juga termasuk salah satunya inovasi di mana harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pada produk yang kita jual. Kemudian memantau perbuatan produk agar tetap gurih dan renyah. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan supaya pelanggan mengalami puas dan bisa merekomendasikan produk ini kepada teman-temannya atau koleganya. Yang kelima itu memahami persaingan pasar. Mengatur strategi agar penjualan yang dihasilkan tinggi, mengetahui yang menarik dan sedang dicari oleh konsumen, menjaga persaingan agar tetap sehat dan kompetitif. Kemudian strategi definition, strategi pengembangan produk. Yang pertama itu membuat inovasi varian produk baru atau upgrade layanan, mengembangkan rasa baru yang sesuai dengan selera konsumen, mengembangkan produk Conrips dengan bahan-bahan tambahan seperti keju, rumput laut atau telur, meluncurkan produk dengan varian ukuran yang berbeda, dan juga dengan variasi harga yang berbeda juga. Kemudian meningkatkan kualitas produk menggunakan bahan baku yang lebih berkualitas, memperbaiki proses produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemasan produk, membuat desain kemasan yang lebih baik dan informatif, menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan. Ada juga menjelaskan mengenai positioning and differentiation, strategi rencana posisi dan strategi pembeda. Rencana posisi yang pertama kategori yaitu cemilan renyah dan gurih. Yang kedua target audience generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial. Pencinta cemilan renyah dan gurih, konsumen yang mencari alternatif cemilan sehat, masyarakat di wilayah target pemasaran. Manfaat dari produk ini yaitu sehat, terbuat dari bahan-bahan alami, renyah dan gurih, lezat dengan rasa unik, berbagai variasi rasa, tersedia dalam berbagai saluran distribusi. Kemudian ada strategi pembeda, di mana yang pertama itu menawarkan rasa yang unik. Conrips merupakan makanan yang berbahan dasar jagung, melalui proses penggorengan sehingga menghasilkan tekstur gurih yang renyah. Conrips memiliki rasa yang unik dan khas yang berbeda dari pesaing. Hal ini dapat menarik konsumen yang bosan dengan rasa cemilan yang masih biasa saja.
Kebetulan juga untuk penjual corn ribs yang berada di wilayah yang kita jual itu tidak ada pesaing, jadi ini menjadikan poin lebih untuk kita sebagai penjual corn ribs. Yang kedua, menekankan bahan-bahan alami dan sehat. Corn ribs terbuat dari jagung yang merupakan sumber karbohidrat kompleks, serat, dan vitamin. Hal ini dapat menarik konsumen yang mencari cemilan sehat. Menjaga kualitas produk, corn ribs dibuat dengan bahan-bahan yang premium berkualitas tinggi serta selalu memastikan kualitas produk yang terbaik. Yang keempat, menonjolkan variasi rasa. Corn ribs tersedia dalam berbagai variasi rasa yang menarik seperti asin, pedas, manis. Hal ini dapat menarik konsumen dengan selera yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima itu membangun brand awareness, melakukan kampanye iklan dengan marketing yang kreatif dan yang tepat untuk meningkatkan brand awareness dari corn ribs. Tapi untuk brand awareness ini sepertinya akan lebih mudah didapatkan karena nama dari produk kami yaitu Mais itu sangat mudah dimengerti oleh orang-orang dan sangat identik dengan istilah jagung. Kemudian ada strategi implementasi bisnis. Untuk strategi implementasi bisnis, pasar untuk corn ribs sangat dijanjikan karena tingginya permintaan dari konsumen yang mencari makanan ringan, lezat, dan unik. Dengan potensi ini, penting bagi kita untuk fokus pada pengembangan produk, terutama dalam hal penyajian yang lebih cepat dan efisien. Inovasi dalam cara penyajian dapat membuat produk lebih menarik dan mudah diakses oleh pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka. Branding untuk corn ribs ini sudah cukup kuat berkat namanya yang unik, yaitu Mais, yang dengan segera memperhatikan menciptakan daya ingat yang kuat di benak konsumen. Namun untuk meningkatkan kesadaran dan menarik lebih banyak pelanggan, strategi pemasaran harus dilakukan dengan lebih kreatif dan luas. Ini dapat mencakup berbagai metode pemasaran digital seperti kampanye media sosial, kolaborasi dengan influencer, serta promosi melalui iklan online dan offline. Kampanye pemasaran yang inovatif dan menyeluruh tidak hanya akan meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi brand Mais di pasar. Dengan memperhatikan semua aspek ini, kita dapat memastikan bahwa produk corn ribs tidak hanya memenuhi permintaan pasar yang tinggi, tetapi juga menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari cemilan kualitas dan lezat, dan tentu saja berbeda dari makanan mainstream yang lain yang dijual di pasaran. Materi selanjutnya adalah SOSTAK Framework. SOSTAK merupakan konsep model perencanaan pemasaran yang bisa diimplementasikan khususnya dalam hal digital marketing. Metode SOSTAK ini dibagi ke dalam 6 tahapan, yaitu yang pertama situation analysis, yang kedua objectivities, selanjutnya yaitu strategis, taktik dan action, dan juga kontrol. Selain sebagai model perencanaan, SOSTAK juga dapat digunakan untuk memperluas pemasaran bagi perusahaan dan masalah marketing pada suatu pemasaran produk. Analisis SOSTAK ini dibagi menjadi beberapa poin 6 tahapan tadi. Yang pertama yaitu situation analysis. Situation analysis ini dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu pasar. Implementasinya adalah corn ribs merupakan inovasi baru yang belum banyak dikenal oleh konsumen. Hal ini dapat dijadikan peluang bisnis untuk menjadi pelopor dan membangun brand awareness. Peluang pasar corn ribs dapat dikatakan tinggi karena corn ribs mengikuti tren pasar kekinian dan memiliki tampilan yang menarik, serta diikuti adanya tren konsumsi camilan gurih dan pedas. Analisis situation selanjutnya adalah persaingan. Beberapa penjual menawarkan harga yang lebih murah. Dalam menentukan harga, harus hati-hati agar tidak kalah saing dengan penjual lain. Poin selanjutnya adalah beberapa penjual memiliki brand awareness yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harus melakukan promosi yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan menarik minat konsumen. Situation analisis selanjutnya adalah konsumen. Bisa untuk semua kalangan, pelanggan di Expo kewirausahaan kemungkinan besar adalah mahasiswa, dosen, staf atau karyawan, dan masyarakat umum. Analisis situasi selanjutnya adalah kekuatan. Berbagai variasi dapat ditawarkan mulai dari rasa manis, pedas, hingga gurih yang dapat menarik berbagai segmen konsumen. Poin selanjutnya adalah produk dapat dikemas dengan cara yang menarik dan praktis, memudahkan konsumen untuk membawa dan menikmatinya di mana saja. Corn ribs dapat disajikan sebagai makanan ringan atau sebagai pelengkap hidangan utama. Selain itu juga meningkatkan fleksibilitas produk. Poin selanjutnya adalah kelemahan, karena bisnis ini dapat dikatakan baru dan mungkin belum banyak orang yang mengenal corn ribs sehingga membutuhkan usaha ekstra dalam pemasaran. Jika permintaan tiba-tiba meningkat drastis setelah Expo, mungkin sulit untuk segera meningkatkan produksi dan distribusi tanpa perencanaan yang matang.
Analisis situasi yang terakhir adalah peluang. Memberikan kesempatan untuk memperkenalkan Kondips ke pasar yang lebih luas. Peluang untuk mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen dan menerima umpan balik instan untuk memperbaiki produk dan mengamati reaksi pasar dan mendapatkan wawasan langsung yang dapat digunakan untuk mengadaptasi atau memperbaiki produk sesuai dengan preferensi konsumen. Analisis SOSTAK selanjutnya adalah objektivitas atau penetapan tujuan. Dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, meningkatkan penjualan Kondips selama Expo Kewirausahaan. Adanya target penjualan yang spesifik dapat membantu dalam mencapai dan mengukur kemajuan bisnis. Meningkatkan brand awareness. Brand awareness yang tinggi dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Mendapatkan pelanggan baru. Pelanggan baru dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan dan pengembangan bisnis. Poin terakhir yaitu memperoleh data dan feedback dari pelanggan. Data dan feedback dari pelanggan dapat membantu dalam peningkatan produk dan layanan. Selanjutnya yaitu strategi. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Hal ini akan meningkatkan kualitas produk dan menarik minat konsumen yang mencari cemilan gurih dan pedas. Menawarkan harga yang kompetitif. Harga Kondips diset dengan harga yang kompetitif agar dapat bersaing dengan produk lain yang dijual di Expo Kewirausahaan. Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, menyediakan tempat duduk yang nyaman bagi pelanggan, dan menyiapkan musik yang ceria supaya pelanggan tidak bosan saat menunggu. Dan yang terakhir, melakukan promosi yang efektif dengan menggunakan media sosial seperti membagikan pamflet atau poster, menawarkan harga bundling, menerapkan sistem pre-order. Selanjutnya adalah taktik. Yang pertama, mempersiapkan booth yang menarik dan eye-catching dengan memasang spanduk atau banner, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, menyiapkan stok bahan pokok yaitu jagung yang cukup, melakukan promosi yang menarik dan memanfaatkan media sosial yang ada. Analisis situasi yang selanjutnya yaitu action atau tindakan. Meningkatkan kesadaran merek dengan melakukan promosi di media sosial, situs web, media cetak, serta memberikan sampel gratis kepada pelanggan yang potensial. Meningkatkan diferensiasi produk dengan menawarkan rasa atau topping yang bervariasi, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan memberikan layanan pelanggan yang maksimal. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan tata letak stand, menerapkan sistem bagi tugas agar semua pekerjaan terbagi rata, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Analisis SOSTAK yang terakhir yaitu kontrol atau pengendalian, yaitu yang pertama dengan memantau penjualan Kondips, melakukan evaluasi terhadap strategi promosi yang dilakukan, melakukan penyesuaian terhadap strategi dan taktik yang diperlukan. Materi selanjutnya adalah analisis CRM. CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi bisnis yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Dalam konteks penjualan Kondips di Expo Kewirausahaan, CRM dapat membantu meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Analisis CRM yang pertama yaitu Customer Extension. Yang pertama yaitu identifikasi target pelanggan, mencari target pelanggan yang ideal untuk Kondips di Expo Kewirausahaan seperti anak muda dan keluarga. Pemetaan saluran penjualan, menetapkan saluran yang bisa menjangkau target pelanggan seperti media sosial, media cetak, iklan online, brosur, dan lain-lain. Meningkatkan visibilitas brand dan produk di Expo Kewirausahaan seperti promosi, branding, stand yang menarik. Selanjutnya yaitu Customer Selection. Yang pertama, kriteria pelanggan. Menetapkan kriteria pelanggan yang ideal untuk bisnis Kondips di Expo Kewirausahaan seperti minat, daya beli, lokasi. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menargetkan pelanggan secara lebih efektif. Dan yang terakhir, penilaian nilai pelanggan. Nilai pelanggan berdasarkan potensi keuntungan dan loyalitas mereka. Selanjutnya yaitu Customer Acquisition. Yang pertama, strategi akuisisi. Menggunakan berbagai strategi akuisisi untuk menarik pelanggan baru ke stand Kondips di Expo Kewirausahaan seperti promosi, penawaran menarik, program loyalitas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial. Menggunakan media sosial untuk menjangkau target pelanggan dan membangun awareness terhadap produk Kondips. Dan yang terakhir, penawaran menarik. Menawarkan paket-paket menarik atau diskon untuk menarik minat pelanggan baru. Bisa dengan bundling. Selanjutnya yaitu Customer Retention. Yang pertama, membangun hubungan. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. Selanjutnya, umpan balik pelanggan. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu program loyalitas. Membuat program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan mendorong pembelian kembali.